selamat malam semuanya. Baik, nama saya Nola Banurea. NIM saya 03 2001 038. Kelas A, matkul ilmu biomedik dasar. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pencernaan terdiri dari mulut, masuk ke faring, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Masuk ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolom, dan rektum. Sistem pencernaan atau sistem gastroid atau intestinal terdiri dari organ-organ pencernaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, hati, dan pankreas. Pankreas di dalam. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 proses pencernaan, dimulai dari mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Selanjutnya saya akan menjelaskan gigi. Gigi telah kita ketahui bahwa ada 3 fungsi gigi. Yang pertama pengunyah atau fungsi pencernaan fonetik atau menghasilkan ikan lacat atau suara yang bagus. Ketiga, estetika atau penampilan. Gigi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi seri. Gigi seri terletak di posisi di depan mulut yang berperan dalam menggigit makanan. Setiap manusia memiliki 8 gigi. Yang terletak di atas ada 4 gigi, di bawah ada 4 gigi juga. Gigi taring. Gigi taring merupakan gigi paling tajam yang berfungsi untuk mengunyah dan mencabik makanan. Setiap manusia memiliki 4 gigi taring, yaitu terletak 2 di atas, 2 di bawah. Gigi geraham. Gigi geraham atau gigi belakang diciptakan dengan postur yang besar dengan penyanggah akar 2 gigi dan 3 akar gigi, karena sesuai dengan fungsinya yang berat untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Sekarang saya menjelaskan fisiologi lidah. Lidah berfungsi dalam proses mengunyah, menelan, berbicara, dan pengecap atau memiliki reseptor pengecap. Permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung dan tepi lidah. Di bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung serta kanan dan kiri tepi. Pangkal lidah. Pangkal lidah terdapat banyak sel sensorik yang mendukung fungsi lidah untuk merasakan dan mengunyah sesuatu yang masuk ke mulut.
3. Akar lidah. Akar lidah letaknya di sisi bawah lidah sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Akar atau dasar lidah tidak bisa bergerak dan terhubung ke lantai mulut. Bagian-bagian lidah itu, yang pertama, bagian depan fungsinya mengecap rasa manis. Kedua, bagian tepi fungsinya mengecap rasa asam. Ketiga, bagian tengah belakang fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Itulah penjelasan tentang lidah. Sekarang kita masuk ke air liur atau saliva. Air liur saliva dihasilkan oleh 3 pasangan kelenjar. Oleh 3 pasangan kelenjar liur rongga mulut. Itulah penjelasan tentang mulut, gigi, lidah, dan air liur. Sekarang kita masuk ke faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung seperti ini. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring dan trakea. Faring dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, yang menghubungkan rongga hidung, rongga mulut, dan laring pada faring. Baik, kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabungan otot yang hubungan tenggorokan dengan lambung. Lambungnya ini memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut mukosa. Masuk kita ke lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui kutub otot yang disebut kutub kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu kardifa, fundus, dan badan lambung dan pilorus. Mengenal usus halus. Sebelumnya memahami fungsi usus halus. Alangkah baiknya mengetahui dahulu anatomi dari usus halus. Usus ini berbentuk seperti tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus besar. Pada orang dewasa, usus halus memiliki panjang hampir 6 meter. Alasan usus ini disebut sebagai usus kecil adalah karena diameternya lebih kecil dari usus besar atau kolon, yaitu kira-kira 2,5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus ileum. Masuk kita ke usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti penyerapan cairan yang vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 bagian usus besar beserta fungsinya. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong menghubungi bagian akhir usus kecil atau ileum.
dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair atau cima. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari sistem. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian ascending. Kanan rongga perut dari kanan ke kiri bagian atas rongga perut. Descendant kiri rongga perut dan sigmoid bagian terhubung dengan rektum. Fungsi utama dari kolon adalah mencampur sistem dan enzim pada saluran cerna agar menjadi tinja untuk dikeluarkan dari tubuh. Kolon harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membantu tinja. Masuk kita ke rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Ketika ada limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan rangsangan ke otak. Selanjutnya sistem saraf pada otak. Kita akan menjelaskan anus. Anus adalah bagian akhir dari usus besar ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus. Anda akan merasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih dari 30 sampai 70 jam. Itulah fisiologi sistem pencernaan, dan kita masuk ke sistem pencernaan tambahan seperti hati, kandung empedu dan pankreas. Hati merupakan kelenjar di tubuh 1 sampai 3 kg. Hati dibagi atas rongga abdomen yang menepati bagian terbesar regino. Di bawah diafragma, setiap kubus tersusun dari lobus yang berbentuk polihedral. Masuk kita ke kandung empedu. Kandung empedu bentuknya seperti kantong organ yang panjangnya sekitar 10 cm terletak dalam satu yang menegas batas anatomi dan antara antara lumut hati kanan dan kiri. Bagian ekspektasi dari kandung empedu ditutupi oleh peritoneum. Sekarang kita masuk ke pankreas. Di dalam ini pankreas. Pankreas merupakan suatu organ retroperion berupa kelenjar letaknya di antara duodenum limfa. Konsisten sinyal pada panjangnya sekitar 11,5 cm, beratnya 150 gram. Itulah penjelasan sistem pencernaan pada manusia. Bila ada kata-kata saya yang salah dan penjelasan saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.